Sebenarnya simpel. Anak pelajari dari video yang saudara Habib Fatur Rahman Bahashim itu mengatakan Sufyan Ebil bukan Habib. Betul ya. Yang anak tanyakan ini, Pak, mohon maaf Pak Kapolres. Habib menurut antum itu apa? Iya, karena definisinya luas. Dalam arti apa dikatakan Habib bukan Habib? Ya nanti bisa menjawab. Karena makna Habib itu beda. Anak punya halim dua. Anak Habib bagaimana? Orang yang dicintai itu ya Habib. Tapi dalam menurut antum Habib itu apa? Maka nanti perlu dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita berjumpa lagi dalam Gus Arok Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang sebuah video lawas tentang perdebatan tentang polemik nasab. Tetapi di sini bukan nasab Habib, tetapi seorang Habib yang mempermasalahkan nasabnya orang lain. Kalau sekarang kan yang sedang rame-rame itu adalah Kiai Imad ataupun ya orang-orang dan yang mendukung teorinya Kiai Imad itu mempermasalahkan nasabnya Ba'alawi. Nah, dalam video ini yang menjadi kasus itu Habib Ba'alawi yang mempermasalahkan nasabnya orang lain. Dalam potongan video tersebut itu dikatakan bahwa orang yang dipermasalahkan itu statusnya merupakan keturunan dari Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini cukup menarik kita bahas dalam momen kali ini karena memang ya yang sekarang yang rame-rame itu kan Ba'alawi merasa nasab Ba'alawi itu seolah-olah ingin dirungkatkan. Nah, ternyata Ba'alawi pun sebelum-sebelumnya sering kali melakukan tindakan-tindakan yang serupa. Ya, ingin merungkatkan nasabnya orang lain. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita simak videonya terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Jadi anak ada membuat satu video yang mengatakan bahwa saudara Ahmad Magaluh benar. Pertama yang anak jawab, Habib tadi pertanyaan tadi Bapak Bapak Musim ternyata litigasi dari Bapak. Musim menanyakan ini Habib yang definisinya bagaimana? Ya kan? Yang maksud. Nah, yang jelas Habib yang anak maksud ini adalah Habib yang abadi yang mulia kepada Rasulullah SAW. Jadi di situ ada pertimbangan sebab silakan dikatakan. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa nasab yang diakui oleh PBB, ya bagian PBB yang mana, entah itu UNHCR atau UNESCO atau FAO, di mana itu masing-masing PBB itu ada tuh badan-badannya semua sudah jelas. Yang itu kalau misal hanya diakui oleh PBB itu bukan ranahnya. Jelas. Artinya mohon jelaskan tadi dari PBB yang mana? Kalau itu UNHCR, High Commissioner for itu untuk fungsi. UNESCO, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, ini untuk ketahanan pangan dan dari pendidikan. FAO, Food and Agricultural Organization untuk ketahanan pangan. Jadi semua ada badan-badan. Jadi tolong dijelaskan PBB yang mana? Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian minta tolong disebutkan dari antum nasabnya sampai pada Rasulullah. Tolong disebutkan. Kalau antum tidak bisa buktikan, mohon jangan lagi untuk mengaku sebagai seorang murid Rasulullah. Jadi itu aja. Mohon itu aja dulu. Ani minta tolong
disebutkan nasab antum tadi. Nasab antum sampai kepada Rasulullah. Betul. Tadi adalah yang maksud Habib dalam video beliau adalah Habib adalah dunia Rasul. Padahal dalam kitab Isnadul Rafiq halaman 3 itu dikatakan yang namanya Habib itu adalah keturunan daripada Imam Alawi bin Ubaidillah Hadramaut. Ya, itu Habib. Tidak ada sebutan kata itu dunia Rasul. Sedangkan yang namanya dunia Rasul itu panggilannya Sayyid Syarif, bukan Habib. Di dalam kitab Syaraful Asbad juga dijelaskan, ya, dunia Rasul itu dua gelarnya, Sayyid Syarif, tidak ada nama Habib. Yang kira-kira dalam kitab Isnadul Rafiq dikatakan Habib itu dzurriyyah daripada Imam Alawi bin Ubaidillah Hadramaut. Jadi menurut antum, apakah benar bahwasanya Sufyan Tsauri itu dikatakan bukan Habib? Karena dia bukan dzurriyyah Imam Alawi. Kalau dzurriyyah Imam Alawi seperti antum semua, ya khair, masih muskilah. Antum Habib, antum Habib. Abdurrahman Lantos pertama, yang mendapat gelar Habib, ya. Abdurrahman Lantos. Bukan. Anda baca. Bentar. Habib Umar dan Abdurrahman Lantos. Lihat. Dia udah dibilang, jangan bilang ya, yang mendapat gelar pertama kan Habib Umar bin Abdurrahman Lantos kan. Jadi sehingga menjadi identitas Habib adalah keturunan daripada Imam Alawi bin Ubaidillah Hadramaut. Sedangkan kesepakatan para nakobah dalam beberapa kitab seperti Syaraful Asbad dikatakan yang namanya keturunan Rasul itu gelarnya Sayyid Syarif, bukan Habib. Sehingga antum mengatakan bukan Habib, betul. Sufyan Tsauri bukan Habib. Kenapa? Bukan Ba'alawi. Ba'alawi itu identik Habib, Habib identik Ba'alawi. Tapi selain Ba'alawi tidak berhak menggelar Habib. Kenapa? Selain Ba'alawi gelarnya Sayyid Syarif. Dan beliau ini dari Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasan. Oke, demikian ya potongan videonya. Saya kira cukup jelas informasi-informasi yang terdapat dalam potongan video tersebut, bahwa yang pertama kali mempertanyakan nasabnya orang lain itu bukan Kiai Imad, tetapi yang sering dan lebih sering mengatakan bahwa nasabnya seseorang itu tidak tersambung kepada Rasulullah itu adalah Ba'alawi itu sendiri. Di dalam potongan video tersebut itu sudah jelas ada seorang Habib yang kemudian mempersoalkan tentang nasabnya orang lain yang itu menurut pengakuan itu merupakan salah satu keturunannya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang itu juga sebenarnya sudah disepakati bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu merupakan salah satu keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ba'alawi tetap kekeh, Habib ini tetap kekeh bahwa dia itu ya bukan keturunan Nabi, bukan Habib itu. Dan juga Habib Bahar yang jelas-jelas mengatakan bahwa keturunannya Wali Songo itu sudah terputus. Keturunannya Wali Songo itu sudah terputus berdasarkan apa? Menurut pengakuan dari Habib Bahar bin Smith, bahwa keterputusan keturunannya Wali Songo dari Rasulullah itu sudah dikeluarkan surat dari Robitoh Alawiyah. Itu merupakan pengakuan dari Habib Bahar itu sendiri. Sehingga jelas ya di sini siapa yang mengawali tentang mempersoalkan nasab. Yang pertama kali mengawali bukan Kiai Imad, tetapi Habaib Ba'alawi itu sendiri yang merasa bahwa nasabnya itu ya harus satu-satunya diakui mungkin ya. Orang lain tidak boleh menggunakan gelar sebagai keturunannya Rasulullah, sementara yang boleh menggunakan gelar sebagai keturunannya Rasulullah hanya Ba'alawi itu sendiri. Culas sekali ini. Culas sekali. Kalau orang lain itu tidak boleh, padahal sama-sama ada kemungkinan sebagai keturunannya Rasulullah, sementara Ba'alawi itu hanya satu-satunya yang boleh memonopoli tentang ya nasab Rasulullah. Kemudian poin yang kedua, Habaib Ba'alawi ternyata memiliki konsep terhadap gelar yang tidak konsisten ketika mengartikan istilah Habib.
Ba'alawi itu sangat tidak konsisten. Dari dulu, sekarang itu sudah diartikan secara berbeda. Dalam video tersebut, sang Habib itu jelas-jelas mengatakan bahwa yang dimaksud dari Habib mengacu kepada keturunannya Rasulullah. Yang namanya Habaib itu ya keturunannya Rasulullah. Dan itu dibantah oleh salah satu narasumber bahwa Habaib itu bukan gelar keturunannya Rasulullah. Itu merupakan gelar dari Alwi bin Ubaidillah. Dan itu hanya Ba'alawi sendiri di seluruh dunia yang menggunakan gelar Habib itu hanya Ba'alawi itu sendiri. Sementara yang lain itu menggunakan gelar Sayyid dan Syarif. Sementara di Indonesia polemiknya sangat luar biasa, seolah-olah yang bukan gelar Habib itu bukan keturunannya Rasulullah. Sementara satu-satunya keturunan Rasulullah hanyalah orang-orang yang bergelar Habib. Kalau ada orang lain yang bukan Habib ngaku keturunannya Rasulullah, sudah dihabisi itu sama Ba'alawi. Kemudian poin yang terakhir, merefleksi dari polemik masalah nasab Ba'alawi yang sekarang ini terjadi, sebenarnya sangat wajar. Sangat wajar mengapa polemik nasab Habib Ba'alawi ini mendapatkan respon yang begitu luar biasa di masyarakat Indonesia. Kalau kemarin Habib Agus Al-Habsyi mengatakan bahwa permasalahan nasab Habib Ba'alawi, yang mempertanyakan nasabnya Habib Ba'alawi itu hanya di Indonesia saja. Di luar-luar yang nggak ada. Itu pengakuan dari Habib Agus Al-Habsyi. Sebenarnya kalau kita melihat realitas sosial, itu sangat wajar. Mengapa polemik nasab Habib di Indonesia begitu mendapatkan antusias yang luar biasa di masyarakat. Bukan karena Habibnya yang terputus ataupun yang tersambung sebenarnya. Tetapi mengapa persoalan masalah Ba'alawi ini menjadi isu yang begitu luar biasa di Indonesia? Memang dari awal, sebelum Kiai Imaduddin itu mengeluarkan tesisnya tentang keterputusan nasab Ba'alawi, Habaib Ba'alawi sudah banyak melakukan tindakan-tindakan yang meresahkan di masyarakat. Sudah banyak oknum-oknum Habib yang menjadi sumber permasalahan di masyarakat. Masyarakat banyak merasakan adanya ketidakadilan dan adanya kesewenang-wenangan dari oknum-oknum Habib yang berdiri di belakang tameng nama keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga masyarakat itu ketika ada Habib yang melakukan tindakan-tindakan yang semestinya itu sungkan untuk melakukan kritik sosial ataupun untuk membantah. Tetap masyarakat banyak yang berkeyakinan bahwa Habaib itu harus dihormati. Walaupun kelakuannya itu tidak jelas, kelakuannya itu tidak mencerminkan akhlaknya Rasulullah, tetapi masyarakat masih husnudzon bahwa keturunannya Rasulullah harus dihormati. Walaupun kelakuannya tidak perlu dihormati, tetapi nasabnya harus dihormati. Dan hal ini, perilaku-perilaku Habib yang di masyarakat itu sudah menjadi gejala-gejala sosial yang begitu luar biasa. Banyaknya Habib-Habib yang dawir, banyaknya Habib-Habib yang secara semena-mena membatalkan nasabnya orang lain, banyaknya Habib-Habib yang melakukan provokasi-provokasi untuk memecah belah umat. Ketika Kiai Imad mengeluarkan tesisnya tentang keterputusan nasab Ba'alawi, masyarakat secara antusias merespon itu dengan positif. Karena memang dari awal masyarakat itu sudah memendam rasa yang tidak terlalu sreg terhadap beberapa ataupun banyak oknum Habib yang meresahkan. Ya, kita perlulah mengintrospeksi diri, terutama Ba'alawi. Ba'alawi sangat perlu mengintrospeksi diri terhadap mengapa polemik Habib ini bisa sedemikian rupa luar biasanya di masyarakat. Karena memang tidak mungkin ketika Habib-Habib Ba'alawi itu sebagian besar soleh-soleh, tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial. Tidak mungkin ketika Kiai Imad itu mengeluarkan tesis tentang keterputusan nasab Habib, masyarakat itu tidak akan merespon seperti yang sekarang. Masyarakat akan tetap berhusnudzon kepada Ba'alawi. Karena memang yang dilihat masyarakat itu kan bukan nasabnya,
tetapi kelakuannya. Ketika memang habaib itu luar biasa akhlaknya, tentu saja masyarakat itu akan memandang sosoknya kok, bahwa wah nggak mungkin Mbak Alawi itu terputus kepada Rasulullah. Lawang akhlak-akhlaknya saja luar biasa, ilmu-ilmunya saja luar biasa, kelakuannya saja luar biasa, yang sangat patut untuk dicontoh. Kalau seandainya Mbak Alawi itu menerapkan konsep yang seperti itu, hal ini yang akan terjadi. Gak mungkin masyarakat itu akan merespon secara positif tesisnya Kiai Imad kalau memang tidak ada permasalahan di awal. Maka ya kita perlu mengintrospeksi diri lah, bahwa adanya polemik tentang terputusan nasab Mbak Alawi ini juga memberikan sisi positif bagi kita semua, terutama bagi Mbak Alawi yang memang harus benar-benar menjaga identitasnya dan juga marwahnya, kelakuannya, ajaran-ajarannya harus dibenahi. Gitu. Mungkin dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.